salib dan perayaan Ekaristi hari biasa pekan kedua Prapaskah tahun liturgise dengan tema batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu kunjungan. Hal itu terjadi pada pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Marilah kita berdiri untuk mendoakan doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Sabda sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari terkasih, perayaan Ekaristi hari biasa pekan kedua Prapaskah petang ini akan dipimpin oleh Romo Kor dari Misdinar dan Remaka, tata laksana dari kategorial Legio Maria Ratu Rosari. Marilah kita mempersiapkan hati, budi dan pikiran kita untuk mengikuti ibadat jalan salib dan perayaan Ekaristi Kudus petang ini dengan membawa hati kita sebagai persembahan baginya dalam suasana hati penuh syukur dan sukacita. Kita awali dengan jalan salib dan lagu pembuka. Umat Allah yang berbahagia, saat ini kita berkumpul hendak merenungkan jalan salib Tuhan sebagai ungkapan pertobatan ekologis, pesiaraan pengharapan di tahun Yobel 2025. Berjalan bersama sebagai pesiara pengharapan menuju pertobatan, belas kasih, kepedulian, dan keselamatan.
Melalui jalan salib ini kita kenal cara dan waktu Yesus sebagai sarana untuk semakin menyadari tanggung jawab kita sebagai pengikutnya, yakni membangun gerakan kepedulian dan perlindungan terhadap bumi rumah kita bersama ini yang semakin hari semakin memprihatinkan. Dalam semangat pesiaraan di tahun Yobel 2025, kita dipanggil untuk merawat bumi sebagai tempat di mana kita semua bersiara menuju pintu suci Yerusalem surgawi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa Maha Rahim dan Maha Belas Kasih, kami ingin merenungkan dan menghayati karya penebusan yang telah dilaksanakan Putra Tunggal-Mu melalui misteri perjalanan salibnya. Perkenankanlah kami menapaki jalan salib Putra-Mu itu, agar kami mampu menyadari dan meneladan semangat pengorbanannya untuk terlibat secara aktif, mengupayakan perbaikan dan pembenahan tempat kami bersiar bersama, sebagai sebuah proses pendalaman menuju gerakan dan mencapai pertobatan ekologis. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Perhentian pertama, Yesus dijatuhi hukuman mati. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Kebenaran dan fakta bisa diputarbalikan demi kepentingan pribadi, sehingga keputusan tak lagi berpihak pada keadilan sejati. Demikian pula yang dialami Yesus. Pilatus menyatakan Yesus tidak bersalah, namun Yesus tetap dijatuhi hukuman mati. Yesus diperlakukan tidak adil, namun menerima keputusan itu dengan rela, rendah hati, dan cinta. Itulah ajaran cinta kasih yang sejati, cinta yang disertai kerelaan berkorban, meski diperlakukan tidak adil, namun tetap menerima dengan ikhlas. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, Engkau menerima hukuman mati demi belas kasih-Mu yang tak terperi bagi kami pendosa yang tidak tahu malu dan tidak tahu diri, terutama ketika kami telah merusak ciptaan-Mu dengan dalih sebagai penguasa bumi. Engkau tidak menghukum, tetapi Engkau tetap mengasihi dan mengampuni kami. Ajarilah kami menghayati cinta yang rendah hati dan rela berkorban, serta keberanian untuk menyangkal diri, mengikuti jalan salib-Mu, demi menciptakan keadilan sosial, serta kelestarian lingkungan, dengan membangun gerakan pertobatan ekologis. Amin. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu, agar setia dan tekun mengabdi Engkau dan sesama kami. Perhentian kedua, Yesus memanggul salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu.
keputusan pengadilan atas hukuman salib harus segera dilaksanakan. Yesus harus menjalaninya dengan memikul salibnya sendiri. Salib lambang kehinaan yang nanti jadi tumpuan tatanya adalah tanda adanya tindakan solidaritas dan rasa senasib terhadap derita seluruh ciptaan. Inilah ajaran cinta tentang kesetiakawanan ajaib dari Allah yang kudus, yang ingin jadi sahabat manusia yang berdosa. Marilah berdoa. Ya Yesus, ampunilah kami. Seringkali kami mudah menyerah ketika harus menerima kenyataan untuk memanggul salib kehidupan. Engkau memberi teladan bagi kami menanggung penderitaan walaupun itu bukan karena kesalahanmu. Dosa-dosa kamilah yang kau tanggung karena kami telah merusak dunia ciptaanmu. Semoga teladanmu mengubah pola pikir kami untuk berani setia terhadap tanggung jawab kami merawat bumi sebagai saudara tua yang telah memberi sumber kehidupan. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu. Perhentian ketiga, Yesus jatuh pertama kali di bawah salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Kelelahan sudah mendera tubuh Yesus. Kekuatan fisiknya mulai menurun, sementara jalan menuju puncak Kalvari semakin menanjak. Beban salib yang begitu berat menindih pundaknya. Yesus jatuh pertama kalinya di bawah salib. Yesus sadar bahwa ia harus menyelesaikan tugasnya. Ia pun segera bangkit dan kembali memikul salibnya. Inilah teladan semangat pantang menyerah, ajaran cinta yang teguh, tak tergoyahkan oleh derita dan kesakitan. Marilah berdoa. Ya Yesus, ampunilah kami. Seringkali kami tidak berani segera bangkit ketika jatuh ke dalam dosa. Berilah kami daya kekuatan-Mu, agar kami pun berani segera bangkit dari keterpurukan dan kelalaian kami, dalam merajut persaudaraan dan persahabatan sejati dengan seluruh alam ciptaan-Mu. Amin. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu, agar setia dan tekun mengabdi Engkau dan sesama kami. Perhentian keempat, Yesus berjumpa dengan bundanya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib pertemuan Yesus dengan Maria bundanya sungguh sangat mengharukan dan menggetarkan. Pertemuan dua hati yang tertikam tombak dan bilah pedang, dua tatapan mata yang penuh kesempurnaan dalam kasih. Pertemuan anak Allah dengan ibu lemah lembut pemberi tubuh rapuh insaninya. Seakan Maria berkata, "Engkau pasti kuat anakku." Dan seakan Yesus menjawab, "Ibu,
aku tahu engkau di dekatku. Dua hati dari dua hamba yang taat kepada kehendak Allah telah menyatu, pertanda aliran rahmat penebusan segera tiba dan tidak mungkin ditarik kembali. Itulah penghiburan surgawi yang paling didambakan umat manusia yang terus bergulat dengan derita dan maut karena sulit untuk setia dan taat. Marilah berdoa. Ya Yesus, ampunilah kami yang seringkali tidak setia dan taat, walau hanya karena kesesakan kecil dalam hidup. Bundamu Maria telah mengajari kami bagaimana bersatu dengan penderitaan. Semoga kami mampu peduli terhadap sesama, terlebih mereka yang lemah, miskin, dan tidak punya penolong. Amin. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu, agar setia dan tekun mengabdi Engkau dan sesama kami. Perhentian kelima, Yesus ditolong Simon dari Kirene. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Tenaga Yesus mulai terkuras habis. Badannya gemetar dan kakinya mulai goyah. Sepertinya Yesus tak kuat lagi memanggul salib. Para serdadu memaksa Simon dari Kirene untuk menolong memanggul salibnya. Simon tak kuasa menghindar, namun nasib hina ini tentu akan menjadi jalan baginya beroleh rahmat dekat Tuhan. Inilah ajaran supaya kita tidak malu punya Mesias yang dihina, sebab disitulah letak jalan kemuliaan bagi yang ikut hukum kasih Kristus. Marilah berdoa. Ya Yesus, ampunilah kami, karena kami sering tidak rela membantu sesama, terlebih yang tidak kami kenal, yang miskin dan tidak bisa membalas kebaikan. Bantuan yang kami berikan sering hanya karena pamrih dan menghitung untung rugi. Gerakanlah hati kami agar kami mampu membantu sesama dengan kasih yang tulus, memperbaharui komitmen diri dalam menjawab isu kemanusiaan yang mendesak terhadap kemiskinan dan keadilan sosial, seraya membangun gerakan pertobatan ekologis. Amin. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu, agar setia dan tekun mengabdi Engkau dan sesama kami. Perhentian keenam, Veronika mengusapi wajah Yesus. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Veronika tergerak hati melihat penderitaan Yesus. Walaupun menghadapi risiko diusir dan dipukul, Veronika memberanikan diri mendekati Yesus dan menyekah keringat pada wajahnya. Veronika mendapat ucapan terima kasih Yesus, berupa gambar wajahnya pada kain itu. Itulah teladan keberanian tak terperi. Demi kasih sejati, ia rela masuk dalam kesulitan besar penuh risiko. Namun balasan rahmat Tuhan
jauh lebih besar sukacitanya. Marilah berdoa. Ya Yesus, ampunilah kami, karena seringkali kami tidak memiliki hati bernyali untuk menolong orang lain, karena tak berani ambil risiko. Gerakkanlah hati kami, karena kami pun ingin mencontoh Veronica, berani mengambil keputusan untuk tetap mengulur tangan bagi penderitaan orang lain, apapun risikonya, terlebih dalam rangka aksi puasa, untuk lebih berani menerobos zona nyaman dengan memberi perhatian pada mereka yang terpinggirkan, terkucil, dan yang dianggap sampah. Amin. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu. Perhentian ke-7, Yesus jatuh kedua kalinya di bawah salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Pertolongan Simon dari Kirene hanya untuk sebentar. Yesus harus kembali memikul salib yang berat itu. Dengan segera kondisi tubuhnya kembali menurun. Yesus jatuh kedua kalinya, lebih menyedihkan dari yang pertama. Demi cinta sejati pada Bapa dan manusia yang ingin ditebusnya, Ia berusaha tidak akan berhenti sampai tuntas misi sucinya, mencintai manusia sehabis-habisnya. Itulah teladan kasih yang berkanjang sampai akhir, korban yang dipersembahkan sampai habis demi kita semua. Marilah berdoa. Ya Yesus, ampunilah kami, betapa mudahnya kami mengeluh, padahal salib yang kami pikul sangatlah ringan bila dibandingkan dengan salib-Mu. Anugerahkanlah kepada kami semangat tidak kenal lelah dan tak mudah menyerah dalam tugas memulihkan dan melestarikan keutuhan ciptaan yang bukan kerusakan lingkungan hidup, tetapi merupakan pengembangan iman akan Allah Sang Pencipta dan Pemelihara kehidupan. Anugerahi kami iman yang hidup dan penuh kasih, yang menjadi dasar spiritualitas atas segala upaya untuk mendatangkan keselamatan bagi semua ciptaan. Amin. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu, agar setia dan tekun mengabdi Engkau dan sesama kami. Perhentian ke-8, Yesus menghibur perempuan yang menangisinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Perjalanan salib Yesus sungguh menggugah hati banyak orang, terutama kaum perempuan. Di tengah kesakitan dan penderitaan yang dialami, Yesus menghibur dan menasihati mereka agar jangan menangisi dirinya, melainkan menangisi diri dan anak-anak mereka. Sebab bagi Yesus, mereka dan kitalah yang butuh pertolongan dan keselamatan.
Derita Sang Penebus adalah sili yang paling layak bagi hukuman yang seharusnya ditimpakan pada diri kita. Itulah ajaran Yesus. Ia lebih menghargai karya belas kasih dan amal bakti daripada kata-kata dan air mata kesedihan dan keharuan. Marilah berdoa. Ya Yesus, cinta kasih-Mu sungguh mengatasi segala pikiran manusia. Ampunilah kami yang lemah dan rapuh ini. Seringkali kami tidak mampu memahami kasih-Mu yang mendalam. Terkadang tugas dan perutusan yang kami lakukan hanyalah sekedar pencitraan. Gerakkanlah hati kami supaya tidak hanya berhenti pada ratap tangis, penyesalan, namun membuktikannya secara nyata dalam usaha pembaruan diri yang dijiwai semangat ekologis. Amin. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu, agar setia dan tekun mengabdi Engkau dan sesama kami. Perhentian ke-9. Yesus jatuh ketiga kalinya di bawah salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Sisa-sisa tenaga Yesus tidak mungkin lagi menyangga beban salib yang berat. Ia jatuh lagi. Badannya hancur dengan banyak luka menganga. Darah segar bercucuran di sekujur tubuhnya, bercampur peluh. Tetapi untuk ketiga kalinya, ia bangkit lagi. Ia teruskan berjalan memanggul salib, walau semakin tertatih-tatih. Wajah bersimbah peluh dan darah. Inilah perjuangan dan kerja dari daya cinta yang menghidupkan. Semangat berani mati demi kehidupan mulia segenap penghuni semesta. Marilah berdoa. Ya Yesus, ampunilah kami, betapa seringnya kami mengalami keputusasaan tatkala kami harus menerima kegagalan demi kegagalan dalam hidup ini. Anugerahilah kami semangat pantang menyerah dan tidak mudah putus asa bila berhadapan dengan masalah berat dan berisiko korban. Semoga kesetiaan-Mu memampukan kami setia dalam pengharapan kepadamu yang tak akan pernah mengecewakan kami. Amin. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu, agar setia dan tekun mengabdi Engkau dan sesama kami. Perhentian ke-10. Pakaian Yesus ditanggalkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Penderitaan yang ditimpakan kepada Yesus bukan hanya penyiksaan badan, tetapi juga penyiksaan batin. Yesus dipermalukan di hadapan orang banyak. Pakaian penutup badannya pun ditanggalkan. Harga dirinya dihancurkan. Hak perlindungannya diabaikan. Dan tiada seorang pun yang peduli, apalagi menolongnya. Ia dibiarkan seorang diri menanggung segalanya.
Inilah cinta seorang abdi yang mengosongkan seluruh keagungan demi mengambil rupa hamba dari para hamba sampai ke tingkat yang paling hina. Marilah berdoa. Ya Yesus, ampunilah kami, karena seringkali kami pun menelanjangi sesama kami dengan menceritakan kejelekannya dan menghakiminya. Bantulah kami ya Tuhan dalam menghormati hak dan martabat kemanusiaan. Gerakkanlah hati kami untuk tidak membuang muka kepada saudara kami yang lapar dan haus, yang dalam tenda-tenda pengasingan, yang berada dalam penjara, yang sakit dan menderita, para lansia yang kesepian, serta mereka yang berkebutuhan khusus dan membutuhkan sapaan. Amin. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu. Perhentian ke-11, Yesus dipaku dan disalibkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Penderitaan Yesus kian memuncak. Tanpa rasa iba dan kasihan, para serdadu memaku tangan dan kakinya pada palang penghinaan. Setiap palu diayunkan menempa paku. Darah segar bercucuran dari nadi-nadi Yesus, pertanda bahwa sakrat maut semakin dekat menjemput. Yesus yang terkulai tak berdaya berdoa bagi mereka, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Itulah teladan pengampunan yang sejati. Tak pernah memperhitungkan kesalahan orang, tidak menghitung untung rugi dalam kebaikan, dan tetap berdoa bagi yang menghina dan mengutuk. Marilah berdoa. Ya Yesus, ampunilah kami, karena kedegilan hati dan dosa kamilah Engkau disalibkan. Kami seringkali menyalibkan sesama dengan penghinaan, kemarahan dan caci maki, sering mempersalahkan dan mempermalukan mereka di depan umum, serta kurang menghargai dan menghormati mereka sebagai saudara sendiri. Berilah kami rahmat-Mu untuk bisa belajar menjadi rendah hati serta bertobat, bukan sekedar menyesali diri dengan kata dan air mata, tetapi berubah dan tidak mengulangi perbuatan dosa. Perubahan sikap batin yang terwujud dalam tindakan. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu, agar setia dan tekun mengabdi Engkau dan sesama kami. Perhentian ke-12, Yesus wafat di kayu salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci kelelahan selama memikul salib, tekanan penderitaan jasmani dan rohani yang tak terperikan,
cucuran darah yang mengalir saat paku menembus tangan dan kakinya, ditambah lagi kesengsaraan selama 3 jam tergantung di atas salib. Semua itu mengakhiri secara total kekuatan tubuh jasmani Yesus. Kira-kira pukul 3 sore, Yesus wafat. Biji gandum harus jatuh ke tanah dan mati. Semesta menjadi sunyi, ikut berduka karena wafat Sang Penciptanya. Ia yang pernah lahir dalam kemiskinan di Betlehem, kini gugur dalam kehinaan di Golgota. Purna sudah bakti pada kehendak Bapa. Ia menyerahkan rohnya kepada Allah Bapa. Bapa menerima persembahan yang paling layak dari putra terkasihnya. Sang kebenaran memenuhi janji suci. Pernyataan tentara Roma yang mengatakan bahwa Yesus sungguh anak Allah adalah bukti dari pencarian kebenaran yang sejati yang ditemukan dalam kasih agung yang ilahi yang mati dalam diri wajah Allah yang sungguh insani. Tak akan ada cinta ilahi dirasakan oleh manusia tanpa yang ilahi menjadi sama dan menderita dengan yang insani. Marilah berdoa. Ya Yesus, ampunilah kami. Begitu besar kasih-Mu kepada kami. Engkau telah memberikan hidup-Mu untuk silih bagi dosa-dosa kami. Bantulah agar kami mampu membersihkan diri kami dari semak dan onak yang menghalangi perwujudan nilai-nilai kemanusiaan di sekitar hidup kami. Amin. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu. Perhentian ke-13, Yesus diturunkan dari salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Kejadian di Kalvari sungguh sangat mengerikan. Kesepian dan kesyahduan yang mencekam menyelimuti semua yang ada di situ. Satu persatu khalayak meninggalkan tempat penyaliban, dipenuhi rasa haru dan tanda tanya besar dalam batin mereka. Siapakah dia ini? Sang bunda dengan setia berlutut menanti di kaki salib. Hari itu adalah persiapan Sabat. Sebelum malam tiba, jenazah Yesus harus diturunkan. Yusuf dari Arimatea meminta izin kepada Pilatus agar dapat menurunkan dan memakamkan jenazah Yesus. Jenazah Yesus diturunkan dari salib, diserahkan kepada Bunda Maria. Dalam duka dan cinta, Maria memangku anaknya yang telah wafat. Dalam keteguhan iman, Maria tetap tabah dan percaya akan janji keselamatan Allah melalui pengorbanan salib sebagai ungkapan kasih sempurna bagi dunia. Marilah berdoa. Terima kasih ya Bunda Maria atas segala teladan ketekunan, ketaatan dan kesetiaan iman bagi kami. Kami berjanji untuk selalu berusaha menjadi anak-anak-Mu yang baik,
agar hidup kami dapat menyenangkan hati Putra-Mu yang Maha Kudus dan menghibur duka hati Bunda Maria yang tak bernoda, yang berduka atas penderitaan orang-orang miskin yang sedang disalibkan, dan untuk makhluk-makhluk dunia ini yang dihancurkan oleh kekuatan manusia. Semoga dengan pertolongan Bunda Maria, aksi puasa kami berbuah cinta kasih terhadap bumi dan masyarakat miskin. Amin. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu, agar setia dan tekun mengabdi Engkau dan sesama kami. Perhentian ke-14, Yesus dimakamkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Yusuf dari Arimatea memakamkan jenazah Yesus pada kubur batu. Pemakaman dilaksanakan secara sederhana dan terburu-buru karena hari menjelang Sabat sudah mulai senja. Sekali lagi kehendak ilahi dinyatakan, yang lahir dalam kemiskinan, mati dalam kehinaan, kini dikubur dalam kedinaan. Sang sumber kehidupan tak bisa ditahan oleh maut. Pada hari ketiga ia akan bangkit dari antara orang mati. Cahaya Paskah akan menyinari seluruh muka bumi dan segenap alam ciptaan. Marilah berdoa. Ya Yesus, Engkau telah melaksanakan kehendak Bapa dengan sangat sempurna. Engkau telah mengorbankan diri demi menyelamatkan umat manusia. Engkau telah wafat dengan cara yang sangat hina, demi menyucikan umat manusia dan membebaskannya dari belenggu dosa. Engkau telah mengubah salib dari lambang kehinaan menjadi lambang kemenangan. Dengan kemenangan inilah Engkau mengangkat harkat derajat manusia menjadi manusia baru, mendamaikan kembali persahabatan dengan Allah, dengan sesama dan alam semesta. Amin. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu, agar setia dan tekun mengabdi Engkau dan sesama kami. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu atas waktu yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat merenungkan dan menghayati jalan salib Putra-Mu. Kami bersyukur karena Ia berkenan memberikan teladan unggul, semangat pantang menyerah di sepanjang jalan salib ini. Tumbuhkanlah dan teguhkanlah iman kami untuk meneladan Dia sebagai perwujudan nyata belas kasih dan kerahiman-Mu di tahun Yobel ini. Semoga kekuatan salib suci Kristus menyembuhkan dan memulihkan keutuhan alam ciptaan, serta menjadikan kami manusia baru yang ekologis. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Diakon, para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita bawa doa-doa kita, rasa syukur kita ke hadapan Tuhan dalam Ekaristi pada sore hari ini. Dan kita awali dengan menyesali dosa-dosa kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, bantulah kami dengan rahmat-Mu agar melalui pertobatan di masa Prapaskah ini kami semakin disucikan. Semoga kami Kau perbarui dengan Roh-Mu untuk menyongsong pesta Paskah dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Kejadian. Israel lebih mengasihi Yusuf daripada semua anaknya yang lain. Sebab Yusuf itu anak yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayah mereka lebih mengasihi Yusuf daripada semua saudaranya, maka bencilah mereka pada Yusuf dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu hari, pergilah saudara-saudara Yusuf mengembalakan kambing domba ayahnya dekat Sihem. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, "Bukankah saudara-saudaramu mengembalakan kambing domba dekat Sihem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka." Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu, dan didapatilah mereka di Dotan. Dari jauh Yusuf telah kelihatan kepada mereka, tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat, mencari daya upaya supaya membunuhnya. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Lihat, tukang mimpi kita itu datang. Sekarang marilah kita bunuh dia, dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita berkata, seekor binatang buas telah menerkamnya, dan kita akan melihat nanti bagaimana jadinya dengan mimpinya itu." Ketika Ruben mendengar hal itu, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu kata Ruben, "Janganlah kita bunuh dia." Lagi kata Ruben kepada mereka, "Janganlah tumpahkan darah. Lemparkan saja dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini. Tetapi janganlah apa-apakan dia."
Maksud Ruben, ia hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Baru saja Yusuf sampai pada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Lalu mereka membawa dia dan melemparkannya ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Isham yang datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam, dan damar ladang. Mereka sedang dalam perjalanan mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya, "Apakah untungnya kita membunuh adik kita dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual kepada orang Ismail, dan tetapi janganlah kita apa-apakan dia. Karena ia saudara kita, darah daging kita." Dan saudara-saudaranya pun mendengarkan perkataannya itu. Ketika saudagar-saudagar Median itu lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail dengan harga 20 sikat perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan Tuhan. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan Tuhan. Ketika Tuhan mendatangkan kelaparan di atas tanah Kanaan dan menghancurkan seluruh persediaan makanan, diutusnyalah seorang mendahului mereka, yakni Yusuf yang dijual menjadi budak. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan Tuhan. Kakinya diborgol dengan belenggu, lehernya dirantai dengan besi, sampai terpenuhilah nubuatnya, dan firman Tuhan membenarkan dia. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan Tuhan. Raja menyuruh melepaskan dia, penguasa para bangsa, dan membebaskannya. Dijadikannya dia tuan atas istananya dan mengelola segala harta kepunyaannya. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Tuhan sertamu dan
Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi, "Dengarkanlah perumpamaan ini. Seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar di sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara juga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi para penggarap menangkap hamba-hamba itu, yang seorang mereka pukul, yang lain mereka bunuh, dan yang lain lagi mereka lempari dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hambanya yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya Tuhan itu menyuruh anaknya kepada mereka. Pikirnya, anakku pasti mereka segani. Tetapi ketika para penggarap melihat anak itu, mereka berkata kepada yang lain, seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Maka mereka menangkap dia dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata imam-imam kepala dan tua-tua itu kepada Yesus, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasil kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu, aku berkata kepadamu, kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu." Mendengar perumpamaan Yesus itu, imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Maka mereka berusaha menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap Yesus nabi. Demikianlah sabda Tuhan. Selamat malam. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, tema APP kita masih ingat ya? Pertobatan ekologis. Pertobatan ekologis. Melalui tema ini kalau kita merenungkan, kita diajak dan diingatkan kembali bahwa tugas utama kita di dalam kehidupan kita pertama-tama itu bukan untuk menguasai dunia, tetapi kita dalam pertemuan APP pertama diingatkan bahwa kita itu diberi tanggung jawab untuk memelihara. Maka ini sebenarnya yang menjadi tugas utama kita. Kita itu bukanlah penguasa, tetapi kita penanggung jawab. Tuhan mempercayakan bumi dan segala isinya kepada kita
agar menjadi tempat kehidupan kita yang harmonis bagi semua ciptaan. Akan tetapi faktanya yang akhirnya juga mengundang kita semua untuk merenungkan tema pertobatan ekologis, faktanya justru kebalikan. Kita tidak hanya sebagai seorang penanggung jawab, tetapi kita bertindak berlaku seolah-olah kita itu penguasa, kita itu pemiliknya, yang akhirnya mendorong kita memanfaatkan sumber daya tanpa peduli akibatnya. Seringkali alam dieksploitasi, bahkan juga mengorbankan sesama demi kepentingan pribadi. Nah, inilah yang kalau kita lihat sebagai sebuah sikap yang ditunjukkan manusia, sikap serakah dan ingin menguasai, bukan hanya merusak alam, tetapi juga memutus relasi kasih antara manusia dengan sesama dan juga dengan Tuhan sendiri. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sikap serakah ini juga ditunjukkan dalam bacaan-bacaan hari ini. Bacaan pertama mengingatkan kepada kita bagaimana Yusuf dan juga saudara-saudaranya. Saudara-saudara Yusuf dipenuhi dengan sikap iri hati serta keserakahan, yang akibatnya juga harus memutus relasi kasih mereka dengan Yusuf, saudaranya sendiri. Inilah bahayanya sikap iri hati, maka kita perlu hati-hati. Demikian juga dalam bacaan Injil, hal yang sama ditunjukkan kepada kita dalam perumpamaan tentang para penggarap kebun anggur. Kita tahu mendengar bagaimana tadi para pekerja kebun anggur itu tidak bersyukur atas kepercayaan yang dipercayakan kepada mereka. Mereka sudah diberi kesempatan, mereka sudah mendapatkan upah sebagaimana hak mereka. Tetapi karena mereka tidak bersyukur, karena mereka berambisi untuk menguasai kebun itu sendiri, mereka tega membunuh ahli waris dari pemilik kebun itu sendiri. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dua kisah yang hari ini kita dengarkan bersama, baik dalam bacaan pertama maupun bacaan Injil, menunjukkan bagaimana keinginan untuk memiliki dan menguasai atau yang kita sebut sebagai keserakahan itu pada akhirnya bisa menutup hati manusia dari sikap rasa syukur dan bahkan menutup mata hati kita untuk berlaku adil. Maka hari ini kita diingatkan sebagai murid-murid Kristus tentang panggilan kita untuk ikut serta bertanggung jawab merawat seluruh ciptaan, juga ikut merawat sesama kita yang ada di sekitar kita. Kita dipanggil untuk meneladani sikap yang berlawanan dengan keserakahan itu, yakni keterbukaan hati untuk mau merawat dan berbagi. Mungkin kita pernah mendengar bahwa harta, jabatan, dan bahkan alam itu bukanlah milik kita, tetapi titipan Tuhan yang harus kita kelola. Maka dari itu, sebagai seorang pekerja, sebagai seorang penanggung jawab, tugas utama kita adalah ikut serta mengelola, merawat, dan mengembangkan, bukan menguasai atau bahkan menghancurkan. Oleh karena itu, mari kita mohon rahmat Tuhan supaya kita dimampukan untuk menjadi pekerja-pekerja yang baik, pekerja-pekerja yang bertanggung jawab dalam upaya kita ambil bagian menciptakan bumi yang adil, menciptakan kasih di dalam kehidupan sehari-hari. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, semoga belas kasih-Mu memampukan kami untuk merayakan misteri kudus ini, serta menghidupinya dengan iman dan perbuatan, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Melalui pantang Engkau menghendaki kami mengucap syukur kepadamu, supaya hati kami orang berdosa ini dilembutkan dari kesombongan dan dimampukan untuk meneladan kemurahan hati-Mu, dengan memberi makanan kepada mereka yang berkekurangan. Sebab itu bersama para malaikat yang tak terbilang jumlahnya, kami sesuara memuji dan memuliakan Dikau dengan bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup Agung kami Yohanes, Uskup Emeritus kami Aloysius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya bagi Romo Gabriel Keratukan yang 3 hari lalu Engkau panggil menghadap-Mu, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, beranilah kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami rezeki pada hari ini. Ampunilah dosa kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Jangan masukkan kami dalam cobaan, bebaskan kami dari yang jahat. Sebab Tuhan Raja yang mulia dan berkuasa selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu.
Inilah Yesus Kristus, Sang Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Allah menyayangi kita dan mengutus putranya sebagai kurban pepulih atas dosa kita. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Penyayang, berkat sakramen ini kami menerima rahmat keselamatan abadi. Bantulah kami maju dalam pesiarahan menuju kerajaan-Mu, sampai kami menerima anugerah sukacita surgawi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Terima kasih atas kebersamaan dalam perayaan Ekaristi ini, juga para petugas liturgi, misdinar, lektor, prodiakon, juga kor dari misdinar dan remaga. Terima kasih juga tata laksana dari Legio Maria Ratu Rosari. Mari kita akhiri perayaan Ekaristi ini dengan memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita sekalian diberkati, dibimbing dan dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, pergilah misa sudah selesai. Syukur